Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Musdalifah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya dari kelas PGSD 6C dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana judul kami adalah pengertian pembelajaran terpadu dan tematik beserta contohnya, di mana terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran terpadu, yang kedua prinsip-prinsip pembelajaran terpadu, yang ketiga karakteristik pembelajaran terpadu, yang keempat jenis-jenis pembelajaran tematik, yang kelima contoh pembelajaran terpadu dan tematik, dan yang keenam kelemahan dan kelebihan pembelajaran tematik. Di mana yang pertama pengertian pembelajaran terpadu, di mana pembelajaran terpadu ini merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik. Nah, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu ini diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian bagian kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Nah, prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu yaitu diantaranya prinsip penggalian tema, prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu, dan prinsip evaluasi dan prinsip reaksi. Nah, yang pertama prinsip penggalian tema yaitu yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak bidang studi. Yang kedua, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan mampu mewadahi sebagian besar minat anak. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Kemudian yang ketujuh, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan dari masyarakat. Kemudian yang ke-8, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Nah, kemudian prinsip yang kedua, prinsip pelaksanaan terpadu diantaranya dapat dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi single aktor yang mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Nah, yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terfikirkan dalam proses perencanaan. Yang kemudian prinsip ketiga, prinsip evaluatif adalah yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Nah, yang kedua, guru perlu mengajak siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang telah disepakati dalam kontrak. Nah, kemudian yang terakhir prinsip reaksi, di mana dampak pengiring atau nuturan efek yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, karena itu guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas
tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru harus bereaksi terhadap reaksi siswa dalam semua event yang tidak diarahkan ke aspek yang sempit, tetapi ke suatu kesatuan utuh dan bermakna. Kemudian karakteristik pembelajaran terpadu, di mana menurut Hilda Carli dan Margeta 2002 mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama holistik, di mana suatu proses yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Kemudian yang kedua, bermakna. Nah, keterkaitan antara konsep-konsep akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan untuk mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang ketiga, aktif. Nah, pembelajaran terpadu ini dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Nah, peserta didik ini terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Kemudian, pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik seperti menurut Hilda Carli 2003 mengungkapkan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik. Di antaranya yang pertama, berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, memberi pengalaman langsung pada anak. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Yang keempat, mengajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang kelima, bersifat luas. Dan keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kemudian jenis-jenis pembelajaran tematik. Nah, di sini menurut Rutzman 2012, pembelajaran tematik merupakan bentuk pembelajaran terpadu yang memiliki 10 model. Yang pertama, fragmented atau penggalan. Yang kedua, connected atau keterhubungan. Yang ketiga, nested atau sarana. Yang keempat, sequenced atau pengurutan. Yang kelima, shared atau irisan. Yang keenam, webbed atau jaring laba-laba. Yang ketujuh, triaded atau bergalur. Kemudian yang kedelapan, integrated atau keterpaduan. Kemudian imparset atau terbenam. Dan terakhir, networked atau jaringan kerja, di mana fragment atau penggalan ini adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Nah, hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Nah, setiap pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Nah, setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Kemudian yang kedua, connected atau keterhubungan, di mana model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Nah, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Kemudian yang ketiga, nested atau saran, di mana model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Nah, artinya memadukan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik
serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Nah, model ini memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata pelajaran saja, tetapi materi pelajaran masih ditempatkan pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Kemudian yang keempat, sequenced atau pengurutan, di mana model pembelajaran yang topik atau unik yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Nah, kemudian yang kelima, shared atau irisan, di mana model pembelajaran terpadu yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep. Nah, keterampilan serta sikap. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lain dipayungi dalam satu tema. Nah, kemudian yang keenam, Webbed atau jari laba-laba, di mana model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Nah, setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan dengan bidang studi lain. Nah, setelah itu dikembangkan berbagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Kemudian yang ketujuh, triaded atau bergalur, di mana model pembelajaran yang memfokuskan pada meta kurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti subjek materi. Nah, misalnya untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving. Dari beberapa mata pelajaran dicari bagian materi yang merupakan bagian dari problem solving. Nah, keterampilan yang digunakan dalam model ini disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Kemudian yang kedelapan, integrated atau keterpaduan, di mana dari beberapa mata pelajaran selanjutnya dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Keunggulan model ini adalah siswa merasa senang dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan apresiasi guru. Jika dapat diterapkan dengan baik, maka dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal di lingkungan sekolah integrated day. Kemudian yang kesembilan, model immersed atau terbenam, adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu objek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Nah, model ini dapat pula diterapkan pada siswa SD, SMP maupun SMA dalam bentuk proyek di akhir semester. Kemudian yang terakhir, ke-10, networked atau jaringan kerja, di mana model pembelajaran ini merupakan berupa kerjasama antar siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, sumber dapat berupa buku bacaan, internet, saluran radio, TV, dan teman, kakak, orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya.
Nah, siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri, artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya. Kemudian contoh pembelajaran terpadu dan tematik. Nah, contoh dari penggunaan pembelajaran terpadu metode jari laba-laba atau Wakebet ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir air, air waduk, dan air sungai. Nah, adapun tahap-tahap pembelajaran tematik terpadu adalah yang pertama menentukan tema, yang kedua mengintegrasikan tema dengan kurikulum yang berlaku, yang ketiga mendesain rencana pembelajaran, yang keempat aktivitas kelompok dan diskusi. Kemudian kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Nah, setiap bentuk model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di mana kelebihan pembelajaran tematik? Yang pertama, pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Dan yang kelima, mengajikan kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kemudian kelemahan pembelajaran tematik, yaitu yang pertama, pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, percaya diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan terkait materi. Nah, tanpa kemampuan guru yang mampu, pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan akademik dan kreativitas, sehingga keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, pembelajaran tematik ini memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Kemudian yang kelima, pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian menyeluruh atau komprehensif. Kemudian kesimpulan dari materi kami yaitu pembelajaran terpadu ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai kompetensi bidang studi dalam satu topik atau tema. Nah, di mana dalam pembelajaran tersebut menekankan pada pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran, lingkungan dengan pengalaman yang dialami peserta didik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.